Mari kita angkat perjanjian-perjanjian untuk menahan bencana, dan kita juga minta hikmat Tuhan ya. Atau mungkin gini, Bapak dan Ibu, saya ambil 1 menit lagi untuk menjelaskan ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ini sedang minggu terakhir persiapan untuk Purim ya Bapak dan Ibu. Purim itu hari pembalikan keadaan di mana Haman dihabisi dan musuh-musuh orang Yahudi itu dihabisi ya. Itu terjadi perpindahan kekayaan, dan ini yang seharusnya terjadi pada Purim Bapak dan Ibu. Nah, tapi Tuhan itu memberikan pernyataan bahwa ada beberapa hal yang istilahnya, atau minimal 1 atau 2 hal ya, yang membuat kita ini belum benar-benar mengalami Purim ya. Mungkin salah satunya menurut saya itu kurang pengertian ya, seperti misalnya kalau kita ini mempunyai pengertian hukum gitu ya. Kalau kita ini tahu kita ini dicuri, dirampas, kan kita bisa mengajukan ganti rugi ya. Tapi kadang-kadang nih kita nggak merasa kita ini sudah dicuri, dirampasi, bahkan mengalami kerugian, sehingga kita tidak datang sambil menuntut ganti rugi itu ya. Dan kedua itu yang sudah dijelaskan itu, tapi mungkin Bapak dan Ibu yang di Zoom mungkin ada bagusnya ya diulang lagi, yaitu adalah kita ini perlu mengerang Bapak dan Ibu ya. Jadi menjerit ya. Jadi kita ini akan ada pas Purim itu akan ada formasi, akan ada perjanjian-perjanjian yang diangkat ya. Dan kita ini mengangkatnya dengan perjanjian yang berbeda ya. Ada 6 atau 7 panggilan ya, dan menggunakan formasi dan perjanjian-perjanjian gitu yang digemakan. Nah, tapi dari dalam hati kita ini perlu mengeluarkan sebuah jeritan Bapak dan Ibu, mengeluarkan sebuah erangan. Nah, bagaimana erangan itu Bapak dan Ibu ya? Ada penjelasan dari hamba Tuhan yang berkata, saya coba cari gitu ya. Erangan itu ketika kita ini misalnya gini Bapak dan Ibu, ketika kita ini sadar ya bahwa kita ini seharusnya berada di mana, tapi kita ini masih berada di mana. Nah, ini membuat kita ini sadar bahwa kita ini jauh sekali dan kita itu mengerang. Ya mungkin gimana ya? Mungkin ini saya pikir ketika Daud ya di Mazmur 51 ya. Ketika dia sadar gitu ya, dia dengan dosa-dosanya itu berjarak dengan Tuhan ya, menyebabkan ada kutuk dalam keluarganya, dan dia mungkin berpuasa selama 7 hari gitu ya. Nah, itu mungkin dia sedang mengerang gitu loh, mungkin ya. Terus ada ayat yang berkata bahwa Roh Kudus ini membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya. Jadi saya percaya mari kita minta Bapak dan Ibu supaya apa? Roh Kudus ini memberikan kita perasaan, memberikan kita ilham, memberikan kita apa yang merupakan rahasia yang dari hati Tuhan, dan ketika kita tahu rahasia itu akan membuat kita ini bisa menjerit dan mengerang. Ya misalnya gini ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kalau misalnya merasa ya seharusnya Bapak dan Ibu itu tingkatannya misalnya ya, contoh aja misalnya tingkatannya seharusnya tingkatan 7 gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu merasa sudah tingkatan 6 ya. Akan merasa sudah sedikit lagi gitu, enggak terlalu menjerit ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu secara sadar nih misalnya contoh aja ya, ini cuma contoh gitu. Bapak dan Ibu nih tingkatannya masih 7, masih apa? Maaf, masih 1 gitu ya, atau itu kan membuat Bapak dan Ibu sadar gitu bahwa kita ini punya banyak yang harus kita kejar. Nah, ini bisa membuat kita itu mengerang ya. Terus kemarin itu juga pemimpin saya Bu Nita Joel, Bu JJ itu memberikan penjelasan ya bahwa Tuhan itu memberikan satu kata ya. Katanya adalah desperate. Ya, desperate itu semacam putus asa Bapak dan Ibu. Tapi bukan putus asa yang frustasi ya. Tapi pokoknya ada satu keteguhan harus gitu. Misalnya gini ya. Contohnya misalnya gini ya. Misalnya contoh ya. Kadang-kadang ini kita bisa berdoa dan berkata kita menunggu Tuhan ya. Dan mungkin nggak jadi masalah apakah bagi kita nih ya, apakah Tuhan datang atau enggak, Tuhan memberikan berkatnya atau enggak ya. Tapi kalau kita ini desperate Bapak dan Ibu, kita akan menjerit dan berkata Tuhan harus datang. Tuhan harus berkati kita. Seperti siapa? Seperti Yakub
di Peniel. Ya, Yakub berkata, pokoknya engkau tidak boleh meninggalkan saya sebelum memberkati aku. Ya, jadi kalau kita punya rasa desperate itu, Bapak dan Ibu, kita datang ke Tuhan itu dengan satu pergumulan, ya, bahwa kita ini perlu ketemu dan perlu mendapatkan pembelaan, mendapatkan pembebasan. Misalnya seperti apa ya? Mungkin saya kasih contoh ini terakhir ya, benar-benar terakhir saya tutup. Misalnya kalau Bapak dan Ibu lihat Hotman 911 ya kan, kadang-kadang ada di TikTok ya, atau di apa? Di YouTube gitu ya. Nah, Pak Hotman itu cerita bagaimana orang-orang itu datang ke dia itu dengan satu keputusasaan. Mereka itu karena kasusnya bagaimana gitu ya, tidak mendapatkan keadilan, jadi datang kepada Pak Hotman ya untuk mendapatkan keadilan. Nah, mereka ini datang dengan satu keputusasaan, dengan satu pengharapan ya. Dan Tuhan juga mengajarkan gitu Bapak dan Ibu. Ketika kita datang sebagaimana seorang janda miskin yang meminta supaya perkaranya dibela ya. Bayangkan apa, misalnya gini, bayangkan sedikit ya, bayangkan ini cuma berandai-andai ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya seandainya kita tidak berhasil mengundang Tuhan datang, kita nggak menemukan hadirat Tuhan, dan terjadi seperti yang di Turki. Turki itu sudah 52.000 Bapak Ibu. Ya, sudah 52.000 katanya ya. Jadi biar kita ini bisa datang ke Tuhan itu dengan satu jeritan, bukan sekedar menghabiskan waktu setengah jam, oke, kita sudah mengisi cawan 1,5 jam, tapi biar kita ini bisa datang dengan satu jeritan, dengan satu tangisan. Ya, bayangkan bahwa apa? Bayangkan bahwa itu tuh istilahnya tuntutan iblis buat kita, sehingga kita ini harus mendapatkan pembelaan, harus mendapatkan keputusan yang mendukung pembebasan hukuman dari itu. Ya, mungkin sampai mau menambahkan. Ya. Yuk, mari Bapak dan Ibu. Ya, masih ada sisa sekitar 20 menit. Kita menjerit, kita mengerang. Gelora, Tuhan tolong Tuhan, Engkau tahu Tuhan betapa kami tidak bisa mengerang, tapi Tuhan biar Kau turunkan Roh-Mu untuk membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh Yeshua, Tuhan, biar ada satu rasa desperate Tuhan, ada satu urgensi yang Kau masukkan di dalam roh kami, biar kami tidak bersantai-santai Tuhan, kami mencari Kau,
dengan satu kesungguhan, dengan satu jeritan. Kami aktifkan metrai-metrai dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan metrai penangguhan, metrai menahan waktu untuk menahan setiap bencana, setiap lempengan, setiap kerusakan, setiap letusan gunung berapi. Kami tahan segala kerusakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan rancangan iblis untuk resesi, untuk kekurangan pangan. Kami tahan rancangan iblis untuk menaikkan harga, untuk kebangkrutan dan kegagalan. Biar Indonesia masuk ke dalam masa kelonggaran. Sekali lagi masa kesangan besar itu ditahan. Indonesia menyatu dengan Tuhan. Indonesia dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Indonesia ditebus dan diselamatkan. Indonesia ditebus, diselamatkan dan dibenarkan oleh perjanjian darah. Sebab perjanjian darah itu darah yang mahal dan yang kudus, yang tidak bercacat celah. Darah yang telah membeli setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Biar sekali lagi Tuhan, kami angkat perjanjian air terjun. Biar air terjun lawatan itu diturunkan. Sungai. Engkau memberikan sungai di Daniel 7 Tuhan. Di Purim tahun lalu. Dan kami percaya Tuhan. Sungai itu mengalir Tuhan. Dan kami mengalir berjalan semakin dalam sungai itu. Lalu sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan kerusakan, kami tahan resesi, kami tahan masa kesesakan besar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sistem antikris, sistem tanda binatang, kami tahan di dalam nama Tuhan. Kami tahan karpet hitam menjadi iblis yang kegelapan. Kami tahan di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahan masa kesesakan besar dengan perjanjian Daniel. Bangsa kami diluputkan dari masa kesesakan besar. Bangkit generasi Mikael yang mendampingi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit generasi anak-anak Tuhan yang bersinar seperti terang, menahan setiap kegelapan. Kami bantahkan semua rancangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan semua kesesakan besar. Yeshua, Asia, Engkau yang menang. Yeshua, Yeshua, Asia.
Engkau Tuhan yang duduk dengan perjanjian darah, dengan perjanjian never slip off, dengan perjanjian glorious finish, dengan perjanjian Yosua, kami tahan semua pergerakan musuh sehingga matahari terlambat dan terbenam. Dan bulan kami aktifkan, kami anggap perjanjian glorious finish. Kami percaya Tuhan, ketujuh metra itu sudah diaktifkan. Metra penentuan, metra keputusan Tuhan, untuk menahan setiap bencana-bencana setiap kerusakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan, kami tahan gempa bumi, letusan gunung berapi, kami tahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan sakit penyakit. Kami tahan kegagalan, perang, kami tahan yang ketiga. Tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi kegagalan. Engkau Tuhan yang memegang perjanjian. Ya Tuhan, biarkan Tuhanku, kami pasukan berdahsyat, berdoa dengan serangan, berdoa dengan cerita.
Radiasi gelombang iman kebenaran, pasukan terdahsyat menguasai bumi. Roh Kudus dan agape kami pasukan terdahsyat. Sekali lagi katakan, radiasi gelombang iman kebenaran, pasukan terdahsyat menguasai bumi dengan kuasa Roh Kudus dan agape-Mu. Ini kami, radiasi gelombang pasukan terdahsyat menguasai bumi dengan kuasa Roh Kudus dan agape-Mu. Kami pasukan terdahsyat. Tuhan, kami percaya di waktunya pesta lawatan. Pasti tidak ada penundaan, tidak ada yang tertunda. Setelah itu Tuhan, Kau harus jadi segala kali yang akan dijalankan. Karena perjanjian kasih setiamu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Tapi semuanya jadi dengan percepatan. Jadi, dan ditarik Tuhan semua yang baik. Kami tarik Tuhan semua yang ilahi. Sebab Tuhan berkata, setiap hadiah yang baik itu adalah pemberian dari Bapa. Sudah tergenapi atas bangsa semua yang baik pasti terjadi. Sudah tergenapi atas bangsaku dari semua yang baik. Janji lawatan, janji pemulihan, janji bahwa bangsa kami naik dan tidak turun, tidak berutang tapi memberi pinjaman. Janji yang saya 60, janji bahwa Indonesia menjadi negeri kesukaan. Janji 270 juta jiwa diselamatkan. Janji 7 juta pasukan dibangkitkan. Atas bangsaku dari semua yang baik pasti terjadi. Sudah tergenapi atas keluarga, atas keluarga ini, atas Indonesia, atas gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami Purim, kemenangan di hari raya Purim. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Harta kekayaan nama dipindahkan kepada Esther dan pada hari raya Purim. Musuh-musuh bangsa Israel itu dimusnahkan, itu dibinasakan, dihabisi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan ataupun kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan semuanya jadi Tuhan. Oleh anugerah, semuanya jadi Tuhan oleh anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus.